Nggak, aku jawab dulu ya. Kami orang Islam, nggak usah, tidak suka membahas pribadi kami di komal-komal. Nggak kayak kalian suka kali bahas agak apa tentang rumah tangga orang, pribadi orang, aib orang. Kami beda, kami Islam. Kami umat Islam. Harusnya kau sadar nih, jangan kau banyak bicara. Laki-laki nggak suka loh perempuan itu cerewet. Harusnya sadar kau, gitu loh. Apa urusannya coba? Ya. Apa urusannya? Mana ada laki-laki suka kayak gini perempuan? Ya, aku bukan Ya, laki-laki yang pengen disukai. itu berkualitas. Aku bukan perempuan yang pengen kali disukai laki-laki kayak kau. Kau kan birahi. Kecuali kalau kau public speaking ya kan di sebuah ini, ya barulah. Ini agama enggak aku bahas. Aku bukan perempuan yang pengen disukai laki-laki kayak kau. Kau kan yang pengen kayak gitu. Walaupun kau S3, ini nggak berkualitas, Rifa. Buka mulut kau ini buka mulut kau ini. Walaupun kau S3. Teman-teman, apa kata dia? Rifa, laki-laki nggak suka dengan orang cerewet. Lah, aku suka nggak disukai laki-laki. Kalau kau suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nanti takut kita kan, mereka tuh kayak gitu. Ya, jadi hilangkan dulu hawa nafsumu, entah itu kau pakai teki atau pisang, biar hilang nafsumu kau ke sini. Baru bisa pakai terong dulu aja sana, pakai terong dulu. Iya, baru kau bisa diskusi. Ini enggak lagi nyaman kau nanti, enggak apa-apa lah daripada birahi, ya kan? Selesaikan dulu birahimu, cari dulu belut kayak apa, kayak terserah lah, nggak tahu. Gimana mau diskusi orang kau lagi birahi, nanti keluar ludahmu nanti di sini kan, takut kan nih. Si Manahem lagi menjelaskan, kau pas pula mencoli nanti di situ, takut kan nih. Ini laki-laki, pria-pria Islam itu disuruh untuk tundukkan pandangannya. Tapi kau nanti yang malah ya, mengajak dia mendesah-desah, kau di sini bingung, dia masih muda. Kau kan birahian orangnya. Tengok-tengok nih, memang kayaknya birahi kali loh dia, Dek. Tuh, takut kita janda Kristus ini. Jangan takut kau Rifa sama. Kan? Takut aku adekku kau apa-apain nanti. Nanti kau screenshot si Manahem. Kau nggak mau buka kamera kami? Kau nggak, iya, jangan-jangan kau lagi di WC sekarang, lagi ini. Jangan-jangan tanganmu lagi megang sesuatu, takut kami.
Pastikan dulu kalau kau lagi tanganmu lagi aman, kau pakai baju sebadan utuh kayak aku nih akan nggak ada nampak aneh-aneh ha. Kau nanti takut kami kau gini-gini, takut kami dek, kami nggak berani, takut kami dek, nggak sanggup kami. Soalnya Oten kelakuannya nggak lain, ku tengok. Kalau nggak menghujat, kalau nggak maki-maki di atas, kalau nggak buka celana, nggak jantan nggak betina. Sama aja guys, yang jantan tengoklah sama. Coba buka dulu kak, pastikan dulu Yani kalau kau pakai celana, coba pastikan dulu, buka kamera dulu. Takut aku kau nggak pakai celana, nanti si ada laki-laki di sini, nanti kau jadikan dia fetismu. Cemen kali lah kau Rifa. Ikan, takut Hendy. Soalnya mana Hendy ini ganteng, masih muda. Nanti kau birahi. Takutnya kau maaf ya Hendy ya. Kau lagi pegang dildo sebelah, terus HP sebelah, takut aku. Nggak berani aku ngizinin kau naik ketemu Manahem. Soalnya dari tadi mulutmu kok kotor kali gitu loh. Apa jangan-jangan kau lagi birahi? Takutnya kan satu pegang dildo, yang satu pegang HP. Kau sambil mengajak si Manahem ngobrol, tau-tau kau mendesah, kan takut kami nanti. Aku nggak berani. Kenapa? Kalian kan Kristen, nggak ada adabnya, nggak ada aturannya di sini. Pastikan dulu Henny, coba pastikan aku nggak curiga dulu sama kau, bahwa kau lagi nggak macam-macam. Kalau kau masalah kayak gitu Rifa, berarti kau mantan dulu ya? Nggak juga lah, nggak mesti lah. Kalau misalkannya kita tahu ciri-ciri orang sakit HIV, kita harus HIV dulu. Kau pun ada aja. Aku tahu bagaimana ciri-ciri orang HIV. Bukan berarti aku pernah sakit HIV, enggak, karena aku pernah jadi penyuluh HIV, pernah menjadi motivatornya. Aku belajar. Jadi kalau ada perempuan pakai dildo bukan berarti aku pernah. Artinya aku belajar bahwa perempuan itu banyak yang kayak gitu. Apalagi kalau kayak kau ini baca Amsal, baca Yeskiel sendiri pulang ada yang mau sama kau. Kalau aku nggak mungkin pakai dildo. Orang yang mau sama aku aja banyak, aku aja nggak mau. Kalau kau kan bingung, orang yang mau sama kau nggak ada. Dildo pun mahal belinya, uang nggak ada, makanya kau pakai lah sesuatu yang murah, terong 15.000 kau pakai aja. Banyak cakep kau, mantan anak punya. Ya udah ya makanya kau buka mantan dulu MC ya kan. Siap anak aku jadi MC kau. Mana pernah kamu Islam jadi MC? Buka dulu kamera. Buka dulu celana, salah, buka dulu kamera kau. MC-nya kau Rifa. Jangan kau buka aibmu di sini, kau yang jadi LC aku pula. Aku mana pernah kejahatanku yang paling maksimal itu ya. Aku pernah punya niat bikin tato. Itu kejahatanku tuh. Dan itu nggak jadi. Ya, aku pernah dulu punya niat. Ini niat aja. Kenapa? Waktu itu goblok. Nggak tahu bahwa ada adab dalam Islam itu tidak boleh menyakiti tubuh. Sok-sokan lah dulu aku pengen pasang tato kan. Pergilah aku naik motor, itu paling biawak itu ya, paling biawak, dan itu paling kusesali itu. Dan alhamdulillah Allah tidak izinkan. Allah sayang sama aku. Waktu aku mau pasang tato diserempet aku mobil. Inilah hasilnya nih, diserempet mobil. Tahu kalian? Tatonya permanen ya. Aku pengen bikin tato aja, Allah udah murka sama aku nih. Allah udah kasih aku tato permanen. Ini bentuk sayang Allah nih. Ya pengen tato yang dibikin tato matahari. Untung nggak jadi aku bikin tato matahari di sini. Kalau nggak kan jadi Oten, aku kan penyembah matahari kan. Ya. Iya teman-teman, saking sayangnya Allah sama saya itu punya niat jelek terhadap diri sendiri. Itu saya teman-teman ya. Kalau kejahatan kami umat Islam nggak ada, kami sampai nari stripis kayak kalian. Kalau kalian sering, kalian biasa kayak gitu. Soalnya apa? Kalau pesundal itu lebih dulu masuk surga dalam agama kalian. Kalau aku niat aja punya tato udah marah Tuhanku sama aku. Kau jangankan kau niat bersundal aja kau nggak dihukum sama Tuhan, kau diampuni dosa kau, ditebus kau. Kalau kami niat buruk aja kami terhadap diri, ini niat burukku sama diriku sendiri loh, udah marah Allahku doh. Dan ini terasa, ini sampai kasih sayang Allah sampai sekarang terasa nih, ini bekasnya. Disenggol aku sama mobil apa namanya di Batam itu ada namanya tuh mobil. Tau nggak kalian? Ada yang tinggal di Batam nggak? Mobil apa tuh yang mobil yang arah mau ke Nongsa ke Batam Center itu yang ngebut itu? Mobil apa namanya? Taruna bukan? Mobil Taruna bukan? Kayak mobil angkot tapi besar dia. Mobil apa? Mobil Jono. Mobil apa itu? Mobil apa namanya itu? Mobil yang sering kali tabrakan itu mobilnya. Disenggol-senggolnya. Dapur 12. Bu ya, mobil dapur 12. Mobil apa itu di Batam namanya itu? Bukan lori itu tuh bukan Damri gede. Ada orang Batam tahu itu. Orang Batam tahu itu. Ya kayak minibus gitulah, mobil itu. Ada itu memang. Nah itu teman-teman, nah itulah Allah menjaga kami teman-teman. Bimbar, mobil bimbar ya, bimbar. Buka kameramu dulu, aku takut. Buka kamera kau dulu,
Mama kau yang PSK, buka kameramu dulu. Enggak. Apa masalahnya Kayak dengan kan PSK Islam. di Kristen? Apa masalah jadi pelacur di Kristen? Orang yang mencipok Yesus kakinya aja pelacur, Enggak yang loh. mengurapi Yesus aja pelacur. Saya Kok orang pelacur itu mulia? saya tunjukin. Iya, Pemirsa. apa masalahnya Mau saya pelacur tunjukin. di Kristen? Apa? Buka celana kok kan? Buka kamera bukan? Diskotik, Buka diskotik nih. buka celana dia kan? Gitulah Kristen. Naik ke kamar kita disuruh buka kamera, buka celana. Buka kamera, Dek, bukan buka celana. Mau aku tunjukin. Toto burung kau yang kutunjukkan nanti. Takut aku. Apa masalahnya dengan pelacur? Di Kristen itu pelacur lebih dulu masuk surga. Yang mengurapi Yesus justru pelacur. Yang mencipok kakinya Yesus juga pelacur. Apa masalah, Dek? Ya Allah. Dan bahkan seorang pelacur saja kata Yesus, aku juga tidak menghukummu. Nah, itulah pertanyaannya, kenapa coba? Kenapa tidak dihukum? Ditanya, buka kamera, malah buka celana. Kutunjukin katanya. Nanti kau tengokkan burung kau yang berkulup itu di sini, muntah kami. Kalian janganlah, kami membayangkan kalian berkulup aja jijik kami, apalagi kau buka kameramu di sini, tengokkan celanamu di sini. Kalian itu kesini bertanya saja. Kalian suruh pula kami tengok risol basi busuk itu ngapain? Disuruh bertanya kok malah birahi, nggak jantan nggak betina, sama aja nih si Lalahi sama si Mary nih. Si Lalahi ini naik ke sini malah ngejar-ngejar si Manahem. Hei, si Manahem ini walaupun diizinkan menikahi wanita yang belum menyembah kepada Allah untuk diperbaiki, dia juga nggak mau sama yang busuk atas bawah. Milih-milih dia. Kau nggak diajarkan cebok, Dek. Henis, mana mau si Manahem sama kau? Amis, pakai selimut sama kau, amis busuk. Ketika si Manahem nikah sama kau pakai selimut, dia apalah bobok bangke nih, atau dia angkat selimut dari dalam, ternyata kau yang busuk. Kalau yang perempuan kawin sama oten laki-laki, buat selimut buat bangke ini apa nih bang? Kok dari dalam selimut bang? Katanya abang, Dek, katanya emak kau rupanya. Kok busuk kali nih mulut, katanya. Ternyata abang habis makan babi busuk banget, katanya. Janganlah kalian ini kali lo birahi kali di Komal ini, kita diskusi lintas agama. Jangan buka celana di sini, tolonglah. Tolonglah Oten ini kalau naik sini, kalau nggak mau laki bini tengok naik nih kalian tengok kan kawan, laki bini dia naik, si Mary, si Henis turun kau, kawannya naik untuk diturunkan. Itu loh, inilah Oten itu kan sudah dibuat di luar negeri itu yang namanya film-film yang birahi itu kan, itu aja kalian nonton sambil coli, jangan kok pula di sini orang lintas diskusi agama kok ganggu, kan bisanya itu. Ya nonton bokep aja lah kalian, ngapain kalian ganggu kami di sini lagi dakwah. Kalian kalau misalkan kalian kalau birahi gitu ya, jangan nampak kali di depan kami. Kan kami tahu aku kan ada kucing tuh ya. Aku tahu kalau kucing birahi. Ngeong. Kenapa itu kucing? Adikku bilang itu karena birahi tuh Kak, pengen kawin. Kayak gitu memang dia, pantatnya digesong-gesongnya ke belakang. Kayak kalian kali. Kayak Hendis. Aku tahu ciri-ciri orang birahi itu. Pertama, terdengar dari gesturnya tuh. Manahem, pandai kau ya Manahem ya. Udah mulai nih. Suruh buka kamera nggak mau. Ya kami tahu kalian nggak mau buka kamera, kenapa? Karena kalian nggak pakai baju. Gitu loh ya. Jangan pas dia naik itu sok-sok pura-pura dia dengar kita narasi, padahal dia lagi putar-putar itu. Iya, putar-putar ya si Hendy. Sempaknya diputar-putar ya kan. Sempaknya diambil terus diletakkan di kepala sama Hendy, dia ngomong sendiri gitu. Takut kami kan. Kami takut Henis, makanya ada kewajiban bagi tamu-tamu saya itu buka kamera. Kenapa? Saya takut si Mary naik ke sini kan, ternyata dia nengok dia tengoknya aku sama Manahem ganti-gantian kan. Habis itu dia melakukan perbuatan yang tidak di sini, tangannya sebelah mana nggak tahu ngapain kan. Tolonglah ya, kami nggak berani gitu loh membiarkan kalian birahi di Komal kami. Kenapa? Pas mendesah kalian nanti di sini banyak anak kecil yang akan ternoda. Tolonglah Henis ya, Henis Dek ya, tolong.
Ah, Indra, mak lampir masih belum tobat juga. Berarti Tuhan kau Pak Lampir. Kalau aku mak lampir, Tuhan kau apa? Pak Lampir. Aku mak lampir, yang perempuannya. Kalau yang laki-laki, Tuhan kau apa? Pak Lampir. Pak Lampir. Nanti kalian mendesah kudus di sini. Aku nggak terima kalau ada desahan kudus di sini ya. Mak, enggak roh kudus, enggak roh dal kardus. Ada pula yang namanya mendesak kudus ya. Ada Emang? mendesah, ada. Syehenis. Jadi Syehenis ketika mendesak itu dia sedang menjalin intim dengan Tuhannya. Desa kudus namanya. Aduh, kalian ini memang nggak lain kalian ini. Ada sih nggak yang normal di antara kalian, coba? Ada, aku tanya dulu, jujur. Ada nggak sih di antara kayak Airan ya, Kadrun pada stres? Coba Airan naik. Coba Aira berani nggak? Jangan nekat lah kalian ke atas sini, woi. Pintarnya sedikit aja, walaupun nggak banyak, sedikit aja naik lah, yang sedikit aja. Ya, yang pintarnya itu nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja ya. Enggak loh. Makasih Bunda. pada. Meskipun mereka itu pintar, tapi kalau naik di sini bawaannya birahi, ilmunya semua itu hilang, percuma. Iya ya. Iya, makanya percuma mereka itu kalau walaupun pintar sepintar apapun, kalau dia naik di sini bawaannya birahi, hilang semua ilmunya. Karena apa? Bawaannya birahi aja. Ah, jangan-jangan kau putar-putar sempak kau kan? Putar-putar BH kau kan? Ripa, Iya. Ya kan? udah satu, Nah, kan? udah berjamur lah orang itu ya. Udah mulai kan? Udah satu mulai. abad kau janda. Nah, kan? Udah mulai Itu nih. kan buka celana dia kan, Buka celana dia. Ih, Udah berjamur lah barangnya. ih. Kenapa kau cerai ini? Aku nanya dulu, yang aku serius ini. Kenapa cerai sama suami? Udah, kau Kami di orang, situ dengar, putar-putar nggak, BH aku jawab aja. dulu ya. Kami orang Islam, nggak suka tidak suka membahas pribadi kami di komal-komal. Nggak kayak kalian suka kali bahas agak apa tentang rumah tangga orang, pribadi orang, aib orang. Kami beda, kami Islam. Kami umat Islam. Harusnya Kami kau nggak sadar suka- Umi. Jangan kau banyak Sadar bicara. kenapa? Laki-laki nggak suka loh perempuan itu cerewet. Harusnya sadar kau. Gitu loh. Apa urusannya coba? Iya. Apa urusannya Mana coba? ada laki-laki suka kayak gini perempuan? Ya, aku bukan Ya, laki-laki sukanya yang pengen laki-laki disukai. itu berkualitas. Aku bukan perempuan yang pengen kali disukai laki-laki kayak kau. Kau kan birahi yang Kecuali kalau orangnya. kau public speaking ya kan di sebuah ini ya barulah. Ini agama enggak lah kau bahas. Aku bukan perempuan yang pengen disukai laki-laki kayak kau. Kau kan yang pengen kayak gitu. Walaupun kau S3, ini nggak berkualitas, Rifa. Buka mulut kau ini buka Kamera mulut laku kau ini. dulu. Walaupun kau S3, Teman-teman, apa kata dia? Rifa, laki-laki nggak suka dengan orang cerewet. Lah, aku suka nggak disukai laki-laki. Kalau kau suka disukai laki-laki kan, karena kau birahian. Kalau aku memang bukan pengen disukai laki-laki aku pengen disukai Allah. Memang bukan pengen disukai laki-laki aku. Kau kan enggak. Kalau kau kan pengen kali birahi. Jijik lah si ini lah. Porno taknya. Jangan-jangan dia tadi ini lagi megang Iya. megang wortel apa itu terong Timun. timun yang terong yang warna ungu yang bengkok itu loh dia pegang. Iya. Memanglah Enis, bertobatlah kau. Bunda di sini udah mau asar, aku izin turun dulu ya. Iya ya. Kasih Bunda, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jijik kita mereka tuh ya. Rata-rata mereka tuh birahi, mereka tuh kalau nggak buka celana. Itu kenapa lah mereka kayak gitu? Bentar teman-teman, ini saya bikin thumbnail dulu. Hoten. Iya, jorok mereka itu ya, porno mereka itu loh. Pembahasannya nggak jauh-jauh dari hal-hal vulgar gitu loh. Kenapa sih? Kita ini kan lagi diskusi lintas agama toh. Yang kita bahas kan tentang keagamaan. Kenapa suka sekali membahas aib orang lain, urusan rumah tangga orang lain, permasalahan orang? Kau kebiasaan kau menggibah, makanya kau bawa ke sini. Kami membahas tentang ajaran, kau malah ngebahas orang cerai. Kenapa? Kebiasaan kau nggak ada ilmu, nggak ada kelas, kau naik ke sini.
namanya. Oke, yang mau naik silakan. Ngapain kau nih Heni? Aku kalau jadi kau, jujur ya, kalian tuh memang nggak ada harga diri ya. Ditolak berkali-kali masih juga masa naik. Gitu. Kalau aku, Ya aku penasaran aja sama Umi Ripa gitu loh. Kamu cerdas sih, cerdas. Gini, Kalau dari segi akademik, nggak usah kau puji-puji aku, nggak jijik juga aku dengar ya. tapi Kami kau salah umat Islam. tempat gitu loh. Salah tempat. Diam dulu lah kecerdasanmu. kau, dengar dulu, bukan kau yang menilaiku, dengar dulu ya. Kau yang ngomong, aku belum ngomong. Iya, aku tuh kasih tahu kau dulu. Ini room tempat kita dialog lintas iman, bukan tempat kita gibah. Kau kebiasaan mama-mama kau di komplek, jangan kau Kau bawa ke makan sini. nggak dari agama? Makan nggak kau dari agama? Aku makan dari hasil kerjaku lah. Dengar dulu baik-baik nih Heni. Coba kau tenangkan jiwa kau, birahi kau itu, santai dulu. Pakai bajumu baik-baik dulu. Duduk kau tenang-tenang. Ini room tempat diskusi lintas agama, mengajak orang beragama untuk berpikir. Kalau kau di sini birahi nggak tahan, kau cari terong, jangan ke sini. Nampak kali birahimu, Dek. Ya, di bawah ya birahinya ya. Gitu ya. Jangan nampak kali ya, jangan nampak kali birahinya, jangan. Ini tempat kita diskusi lintas agama, tempat kita bertanya jawab seputar agama. Jangan gatal kali jadi perempuan. Aduh, heran aku, ngapain lagi kau Heni? Sudah ditolak berkali-kali kau loh. Langsung makan kau dari agama. Aku makan hasil kerjaku Henis, bukan kayak kau, nggak makan, nggak ada uang. Makanya kau marah sama aku kan, bukan urusan rumah tangga kau. Kalau kau miskin bekerja Henis. Kalau kau birahi kau cari sana laki. Kalau nggak ada laki kau carilah sapu, tangkai sapu. Kalau sakit pakai tangkai sapu, kau kumpul duit, kau belilah alatnya. Kau tanya sama tetanggamu, ada nggak alat-alat buat memuaskan nafsu? Kau kumpulkan duit. Kalau nggak bisa minta donasi buat beli. Tolonglah Henis, jangan kau ganggu aku lagi diskusi nih. Jijik aku, Henis membayangkan. Kalau nggak tahan kacang kau itu Henis, kau garukkan sana kau tau nggak ada parut kelapa. Nah, kau nyoh gitu kan, biar kena parut kelapa. Kami lagi diskusi Dek. Ya Allah Henis, kebiasaan mama komplek menghujat dan memaki dan menggibah jangan kau bawa ke sini Dek. Ya Allah, ngeri kali lah Oten ini teman-teman, ngeri kali mereka ini. Duh, takut kita. Kenapa mereka ni begitu? Pengen kali disodok si Henis nih. Henis kau balikin terong orang itu di bawah. Henis, kita kajiannya. Buang-buang waktu kita menghadapi Oten Longor ini. Oke. Ketawa dulu ya. Heran kita, kenapa lah mereka bisa begitu ya? Ada apa lah dengan mereka sebenarnya? Kenapa mereka bisa begitu? Kok kayak hasratnya kayak nggak bisa mereka menahan pengendalian diri gitu loh, kayak entahlah, heran saya. Aduh. Aduh sayang. Aduh sayang.
Coba dulu aku ini ya, aku turun dulu yang satu, bentar ya teman-teman ya. Si Henis hanya naik untuk diturunkan teman-teman. Bapak Pak Sriwijaya, kadang kita butuh hiburan juga. Dia naik hanya untuk diturunkan. Itu menggila dia itu. Tali BH-nya diputar-putar sama dia itu. Janganlah diblokir. Kalau diblokir dia nggak bisa nonton kita lagi. Mana tahu ada perubahan sedikit. Biar kita ajarkan dia bahwa di sini tempat kita diskusi gitu loh. Naik Feby. Feby gimana dek, udah bersundal dek? Bilang aja kalau kamu tak sanggup. Memang nggak sanggup aku menghadapi mama-mama kayak gitu. Siapa yang sanggup coba? Tuhan kau naik ke atas gini juga diskusi sama Shenis, angkat tangan dia kabur lah aku ke surga katanya. Uni suami dapat perawan di surga. Iya kami. Loh aku kan di surga nanti perawan peran. Memangnya binimu nanti di surga melewer. Kami di surga semua perawan, nanti diperawankan lagi, jadi perawan lagi kami. Kalian nanti di surga bininya udah melewer. Kan kalian Kristen di surga kan ada yang perawan kan nanti, karena pesundal semua kan, kembang-kembang semua. Kalau kami nanti di surga perawan lagi, kami yang udah punya anak ini. Kalian kan gak ada yang perawan di surga. Kenapa Oten kalau bertanya mau menjelekkan Islam malah menghancurkan agamanya sendiri ya? kayak Allah, sunatullah dari Allah aja gitu, kayak memang realitasnya begitu. Emang suami ibu dapat perawan lah, aku kan perawan nanti di surga. Kau pikir aku nanti melewer di sana? Mana mau aku masuk surga kalau aku nanti melewer di surga. Coba mending aku nggak usah masuk surga lah, ngapain? Aku nanti di surga montok, seksi, cantik, perawan, wangi. Di surga kalian nanti udahlah tepos, kisut, nggak perawan pula. Batuk aku. Jadi suami ibu dapat perawannya. Iyalah kan aku perawan nanti bang. Aduh, Oten kayak mana lah cara berpikirnya. Kaget dia kita perawan nanti di surga. Iyalah berarti kalian nanti nggak perawan di surga gitu. Oh kami nggak ada lagi bu. Maksudnya apa? Kelamin kami hilang, hah? Aduh, Allahu Akbar. Itulah aku bilang janganlah punah dulu Oten. Bahagia aku ada kalian. Keberadaan Oten ini memang menghibur hati kita loh. Aku aja happy kali loh Oten, pertanyaannya lawa. Aduh ya Allah. Halo Kira Harjo, agamanya apa Pak? Ya saya mau nanya justru yang Oten itu Agamanya perkembangannya apa? pesat loh. Agama itu bukan pertanyaan, kau bertanya aja salah. Aku mau bertanya, justru perkembangan Oten bertanya dan menyatakan aja kau nggak bisa bedain. Agama saya Makanya buka Islam. kamera. Ya kau pun aneh, disuruh buka kamera kau langsung membuat pernyataan pun salah. Justru Kristen itu pesat loh katanya. Di mana yang pesat Kristen? Di mana kau baca data itu?
Orang Batak, orang mana orang Aceh Batak, sama orang Batak, Minang banyak macam. apa-apalah kau ini orang Batak. Kau samakan Batak dengan Kristen. Batak itu bukan Kristen, Kristen bukan Batak. Kau Islam akunya, tapi longor bikin malu aku aja. Makanya aku bilang kalau orang Islam di sini nggak ada faedah, jangan naik lah. Aku lagi bukan buka room silaturahim. Ya yang Islam dekat. Nanti ngobrol-ngobrol naik ke atas. Aku mau bertanya, justru perkembangan Kristen di situ banyak loh. Membedakan antara pernyataan dan pertanyaan aja Bapak nggak bisa. Ngapain Bapak naik ke sini? Caper Bapak sama saya. Kita itu sebagai orang Islam itu disuruh tahu diri, letakkan diri kita pada tempatnya. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, jangan banyak bicara lah. Aku lagi ketawa tadi dengan pertanyaan Oten. Kesal jadi pertanyaan Islam, pernyataan yang katanya pertanyaan itu. Aku mau bertanya, justru lo pesat lo Kristen itu bukan pertanyaan, tapi itu pernyataan. Galaknya lagi PM. Loh, aku mau PMS mau nggak tetap galak. Kenapa? Aku nggak mau roomku tuh dirusak sama orang-orang nggak bertanggung jawab. Naik ke sini entah apa-apa katanya. Makanya aku bilang, jangan kalian naik ke sini kalau kalian itu tidak ada guna. Maksudnya gimana cara ngomong orang Islam nih ya. Ini kan komal saya, komal diskusi lintas agama. Saya nggak mau buang waktu di sini. Yang kita hadapi di sini adalah oten longor yang otaknya keseleo. Kalian Islam jangan tunjukkan kalau ada orang Islam yang otaknya keseleo lu juga. Gitu loh. Mas siapa ini? Kristen Magda Kelan masih dikasih mulut bisa bicara menista dan menghujat terus, nanti dibikin bengkok. Berarti Tuhan kau baperan gitu ya. Berarti kalau ada orang yang cacat tuh Tuhan kau yang bikin begitu. Magda Kelan, berarti Tuhan kau yang membuat orang cacat berarti menurut kau. Kenapa Kristen ini kalau bicara selalu seolah-olah menunjukkan Tuhannya baperan, Tuhannya psikopat? Aku bicara tentang diskusi lintas agama, mau dibengkokkan mulutku sama Tuhanku. Ku tantang Tuhan kau membengkokkan mulutku, ku tantang. Ini mulut ini punya Allah. Ya, ini punya Allah yang Allah titipkan buatku menyampaikan kebenaran. Kalau Tuhan kau mau membengkokkan, ku tantang bengkokkan. Yang bengkok tuh bibir Agatha. Wah, lagi gini dia ngomong, udah operasi dia. Yang setahu aku yang yang bengkok mulutnya mulut Agatha. Kawan-kawan, Agatha udah miring-miring bibirnya. Berarti menghujat Yesus dia. Si Agatha itu bibirnya yang miring itu menghujat Yesus. Saya di sini bicara kebenaran. Yang saya sampaikan itu adalah pertanyaan dan pernyataan yang mengajak kalian berpikir. Kok kau suruh Tuhan kau mengutuk aku supaya miring bibirku? Bibir Agatha yang miring ku tengok, bukan bibirku. Ada aja otennya. Mending bertanya lagi kayak si abang-abang tadi. Suami ibu nanti dapat perawan di surga. Itu bagus pertanyaannya tuh, tepuk tangan. Iya Pak, suami saya nanti dapat perawan di surga karena saya nanti perawan di surga Pak. Oh gitu, soalnya istri saya nggak perawan di surga nanti katanya kan gitu. Itu hukum tabur tuai. Berarti Tuhan kau yang dikutuk di tiang salib itu karena ngapain dia tabur tuai juga? Berarti seluruh murid-murid Tuhan kau yang disiksa, ya, yang ditelanjangi, yang disalib terbalik, yang digoreng itu seperti Yohanes, berarti itu tabur tuai, kelakuannya bejat, berarti makanya mereka mendapatkan penyisaan begitu. Berarti Yesus waktu disiksa itu tabur tuai gara-gara dia melakukan kejahatan, makanya ditombak sama Hansip Romawi. Parah kali. Giliran Yesus ditombak itu bukan tabur tuai, itu keinginannya. Giliran ada orang mencong bibirnya gara-gara tabur tuai katanya. Berarti menurut kau orang cacat itu tabur tuai. Ada kau tengok anak kecil lahir sudah memiliki bibir yang mencong, tabur tuai, apa yang dilakukannya? Kok tabur tuai dia? Hah? Jadi kau bilang orang cacat, orang yang telinganya tidak bisa mendengar, matanya tidak bisa melihat dari kecil, dia itu tabur tuai. Buat apa dia kok bisa mereka cacat lahirnya? Memang ada-ada aja kau. Hujatanmu terhadap Tuhan begitu nyata loh. Kau bilang tabur tuai, apa salahnya anak kecil yang cacat dari lahir coba? Apa coba salahnya? Berarti Tuhan kau ini memberikan tabur tuai kepada anak kecil yang baru lahir begitu karena mereka bibirnya mereng atau bibirnya sumbing gitu. Nauzubillah min dzalik, kayak gini kelakuannya. Bang PMG, terima kasih banyak sudah membantu kemarin melunasi kesalahan saya yang telah menjadi asbab kerugian Mesia 2 juta. Bang PMG sudah saya laporkan ke grup WhatsApp ya Bang PMG.
Dan saya sudah bikin tulisannya di situ. Bang PMG apa namanya? Nanti saya laporkan ke admin lah. Admin sudah tahu, anak-anak ini sudah tahu, anak-anak pengurus Mesia sudah tahu. Bang PMG, saya betul-betul mengucapkan terima kasih Bang PMG. Berkat Bang PMG itu bantu saya untuk menombok uang Mesia 2 juta karena kesalahan saya. Uang itu bisa saya bagi untuk anak saya sekolah. Bang PMG, makasih Bang PMG. Kasih banyak Bang PMG. Semoga berkah ya Bang. Itu kesalahan saya Bang. Saya DP emas untuk Apologet Award. Ceritanya begini teman-teman ya, sedikit cerita. Kita kan nanti tanggal 17 Agustus itu kan mau Apologet Award. Jadi waktu kemarin kita mengumpulkan uang bersama-sama, saya nggak mau kita itu habis uangnya. Jadi saya DP kan emas di Pegadaian 2 kali. Yang DP pertama itu uangnya udah kembali ke kita, walaupun kita nggak lengkap sampai 5 gram kita ambil, di tengah-tengah jalan kita putus karena kita tidak mencicil lagi, karena kemarin sempat kita vakum selama 3 bulan. Terus emasnya aku lunasin, aku ambil, aku jual. Uangnya 6 jutaan itu nanti dipakai untuk hadiah pada Apologet Award tahun 2026 17 Agustus besok. Nah, tiba-tiba teman-teman, aku juga DP satu lagi di Pegadaian. Makasih Bang PMG. Aku DP Pegadaian. DP-nya 2 juta dan aku tidak tuliskan di list, dan ternyata uang 2 juta itu juga hangus karena tidak dicicil sama sekali. Terus aku telepon kemarin Pegadaiannya, "Pak, bisa nggak uang 2 juta DP saya, emas yang saya DP itu yang tidak pernah saya cicil, bisa nggak uangnya balik?" "Maaf Bu, kami tidak bisa mengembalikan uangnya. Tapi nanti aku usahakan ya teman-teman ya, tetap aku datang usahakan. Kalau bisa tambahkan uang kayak itu." Nah, terus terpaksa kan, harusnya kan aku nombok dong, karena itu kan keputusan aku untuk mendp dan struknya ada, sudah saya kirimkan ke admin gitu. Nah, terus Bang PMG dengar, aku nggak minta tapi Bang PMG bilang, "Uni, saya aja yang bantu Uni menomboki uang Mesia 2 juta itu." Ya Allah. Sebetulnya nggak dibantu, tidak masalah, masih bisa dijelaskan kepada teman-teman kontributor karena aku punya videonya, video waktu aku DP 2 juta itu. Nah, terus berkah apa hasil dari menjual agama? Sejak kapan agama Islam itu dijual? Agama Islam itu agama pilihan, bukan kayak agama kalian dijual. Agama kalian jangankan dijual loh, digratisin juga nggak ada yang mau. Sejak kapan kami jual agama? Sejak kapan kami jual agama? Agama kami itu bukan agama yang dijual-jual. Agama kami itu agama yang tak ternilai, saking nilainya tinggi sekali, dipilih sama orang-orang berakal, bukan ditawar-tawarin. Memang kau pernah nengok gitu orang Islam gitu nawar-nawarin agama ke gereja, ke rumah-rumah? Ada pernah gitu? Nggak pernah. Orang Islam itu sistemnya berdakwah. Kami tuh lempar, kalian mau silakan, tidak kami berbagi. Kalau kalian mau ambil, enggak juga nggak apa-apa. Begitu, jangan samakan pola Kristen dengan Islam. Kalian yang jual agama karena nggak laku agama kalian, digratis. Bahkan kalian bayar umat Islam untuk masuk agama kalian juga nggak mau kami, apalagi digratisin kami nggak mau ya. Nah, jadi Bang PMG ini yang membantu saya teman-teman melunaskan itu tuh 2 juta loh. 2 juta itu bukan uang sedikit teman-temannya, ingat loh, 2 juta. Bagi saya 2 juta itu udah 1 bulan gaji. 1 bulan gaji loh teman-teman loh. Beliau membantu saya. Semoga rezeki beliau bertambah. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Semoga apa yang beliau lakukan itu betul-betul menjadi ladang amal bagi beliau jariah. Selagi aku masih hidup untuk berdakwah, aku akan terus memberikan suplai pahala ke Bang PMG. Karena nanti suatu saat apa kebaikan Bang PMG kepada aku, mungkin aku yang nggak balasnya ya, mungkin bukan aku yang ngebalasnya langsung, tapi semoga Allah suatu saat kalau Bang PMG ada kesusahan atau apa, Allah mudahkan orang-orang datang untuk mendatangi beliau, untuk mensupport beliau. Mudah-mudahan, tepuk tangan. Muslim tanpa bahas Kristen nggak makan, itu baru jujur betul. Kalau nggak bahas Kristen aku nggak bisa makan ya, soalnya aku nggak bisa makan kalau nggak lihat kalian kejang-kejang dulu. Iya, jujur. Itu aku serius, jujur itu ya. Aku bukan Muslim. Aku kalau nggak bahas agama kalian aku nggak bisa makan. Soalnya aku tuh nggak bisa makan sebelum si Feby tuh ngamuk-ngamuk tuh, si Feby tuh kan. Aku tuh kalau seandainya nggak lihat si Feby typing menghujat, aku tuh nggak bisa makan karena aku tahu dengan dia typing menghujat dia sedang ke-trigger dengan pernyataanku. Memang iya, jujur kayak tadi itu ya, saya mendengarkan sendiri Oten birahi di Komal ini. Itu baru nyenyak tidurku, enak makanku setelah aku menginjili Oten, syulalalala gitu.
Begitu teman-teman, enak orang Islam ini berbagi apapun. Kami berbagi ilmu. Aku kalau sebelum berbagi ilmu sama Oten aku nggak nyaman. Aku sebelum membongkar aib agama Kristen aku nggak nyaman. Sebelum membongkar kesesatan mereka aku nggak nyaman teman-teman. Aku harus bongkar dulu kesesatan mereka baru aku makannya enak. Ya. Akli siapa? Yesus ento itu tidak saya blokir apa saya mute ya komentar kamu ya. Saya tidak terima komentar ini. Kamu menghujat Yesus. Bagaimanapun juga kita Islam. Saya mute. Jangan sampai orang Kristen menghujat Allah dan Rasulnya tanpa ilmu gara-gara membaca komentar jahat kamu terhadap Yesus ya. Yesus itu tidak ada itu. Yesus ewe itu tidak ada sama sekali. Kita orang Islam punya bukti kalau dia melakukan hubungan seksual, tapi indikator ada. Kalau bukti nggak ada, jangan kita bicara sembarangan. Jangan bicara sesuatu yang tidak ada dalilnya, teman-teman Islam. Itu hanya akan memancing mereka menghujat tanpa ilmu sama sekali. Kita ini bukan penghujat, kita ini adalah pendiskusi. Pendiskusi itu diawali dengan dua hal: pernyataan yang punya pertanggungjawaban dan pertanyaan atas pernyataan gitu. Nyembah batu keberakal kau lah yang nyembah batu, Feby. Tuhan kau kan batu penjuru yang dibuang tukang bangunan, Feby. Yesus adalah batu. Oke, kita ganti temanya ya. Menurut Feby kita ganti. Yesus adalah batu. Tema kita nih ya. Nah Feby, sesuai request Feby yang masih menyembah batu tak berakal, sepakat. Siapapun yang masih menyembah batu manusia itu tidak berakal. Menyembah manusia berkenti, beranus dan batu itu tidak berakal. Orang-orang syirik, orang-orang gila, orang-orang tak berotak. Barang siapa menyembah batu dan menyembah manusia adalah orang-orang tidak berakal. Barang siapa yang percaya Tuhan jadi manusia kemudian jadi batu itu orang gila. Hujat terus enak kan karena kau yang mengatakan Tuhan kau terkutuk, kau yang mengatakan Tuhan kau setara batu, aku pula yang turun menghujat. Kok aku yang dituduh menghujat? Aneh-aneh aja Oten ini. Kalian aneh-aneh aja, playing victim aja. Kalian yang menghujat Tuhan kalian, aku pula yang tuduh. Aku happy-happy aja, kalian yang sakit hati. Heran aku. Silakan kawan-kawan Kristen bertyping lah biar aku tanggapin. Aku suka menanggapi typing kalian. Amin Bang Ardian. Makasih banyak Bang Ardian. Jazakumullah khair katsiran. Kok peret kata kau Pebi? Kok peret? Pebi kok ngomong peret dek? Pasien selanjutnya. Silakan pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Silakan naik ya Oten ya. Ya, jadi begitu. Pertanyaan-pertanyaan ini muncullah atas semua pernyataan orang-orang Kristen menimbulkan pertanyaan-pertanyaan wadidau bagi kita umat Islam. Memang begitulah kira-kira kita. Menjadi pertanyaan yang dahsyat bagi kita. Kok bisa Tuhan saya bisa jadi apa saja? Pertanyaannya, bisakah Tuhan jadi monyet? Nah, itu pertanyaan tuh. Tersakiti saya dengan pertanyaannya. Jangan kau menyatakan kalau kau nggak mau ditanya, gitu. Simple kok, gampang kok. Simple kok, gampang kok, nggak repot kok. Apa Pebi? Sejak kapan pula kami sholat membenturkan kepala? Memang Tuhan kau yang Yesus yang membenturkan kepalanya waktu di Taman Getsemani. Kau punya dana.
Kami sama seperti Yesus bersujud kepada Tuhan. Kalau kalian kan jedot-jedotin kepala kalian waktu joget. Beda kelas kita, Pebi. Mana ini? Gitu. Udahlah Feby, kalau kau udah siap naik aja lah, aku tungguin kau sampai kapanpun, aku tungguin kau naik di atas. Tapi kalau nggak sanggup nggak usah lah, aku santai kok orangnya. Aku debat-debat gini tuh sambil kerja loh, sambil ngurusin banyak hal, gitu loh. Di Komal Islam yang lain ada oten nggak guys? Masa kitab suci banyak revisian yang disisipkan? Iya, makanya Bible itu tidak ada alasan untuk menyatakan dia suci. Bible itu kan diklaim suci, dianggap suci, bukan suci beneran. Bedakan ya, dianggap suci dengan suci beneran itu beda. Gitu ya teman-teman ya. Dianggap suci dan suci beneran itu berbeda. Kalau Bible itu bukan suci beneran tapi dianggap suci, diklaim suci gitu loh. Di Komal Nora banyak oten, ya biarin aja, bukan di Komal ini. Mas bro, itu komentar apa sih Mas bro kayak gitu-gitu Mas bro? Janganlah kayak gitu. Ah Mas bro ini ada aja sih. Komentar apa itu Mas bro? Kayak kain batik gitu. Nanti aku mute Mas bro marah. Janganlah masuk-masuk ke Komal orang. Diulangnya lagi sama Mas bro ini. Abang Yusuf Hasan pun diulanginya. Apa itu artinya itu? Itu apa? Komentar apa? Artinya apa itu? Logo apa itu? Hah? Enggak, kalian ini ada aja lah. Jangan di roomnya orang lain yang aku jarang naik lah. Kalau room-room yang udah debaternya itu single factor jangan naik lah, kecuali kita tuh diundang. Kenapa? Belum tentu mereka senang kita naik, nanti mereka nggak nyaman. Karena kita punya cara masing-masing. Apalagi aku nggak terlalu dekat sama Kak Nora. Aku cuman deketnya itu supaya tidak ngebaca typingan pimpinan. Oh gitu. Saya justru lagi baca typingan karena saya lagi nunggu oten typing. Gini nih ya, teman-teman tuh harus tahu begini. Tidak semua apologet itu akrab. Pahami dulu ya. Nih gini loh. Kalau tidak akrab tuh bukan berarti saling benci loh ya. Maksudnya kita jarang komunikasi dan nggak akrab gitu. Nah aku tuh emang nggak banyak lagi akrab dengan para apologet saat ini karena kesibukanku dan juga karena aktivitasku sendiri. Nah aku tuh cuman naik di komal-komal yang aku diundang. Aku tuh nggak mau naik di komal yang aku tidak diundang, kecuali aku akrab sama orangnya. Contoh, aku kalau nggak diundang di komalnya si Nandar, aku tetap naik karena aku akrab sama dia. Aku tahu dia sama aku tuh respect. Tapi kalau ada apologet Islam yang buka komal single factor, mereka nggak terlalu akrab sama aku nggak mau naik karena khawatirnya nanti metode mereka tuh terganggu dengan kita. Dan lagi pula kan mereka juga pengen memperlihatkan kemampuan mereka ketika berdebat. Nah masa ada lagi kalau Bang Loading itu, saya dan Bang Loading itu saling bersinergi. Bang Loading itu mengizinkan kapanpun saya naik ke komal beliau izinkan, karena kalau saya yang kesana nanti beliau yang akan mengizinkan saya bicara. Kalau nanti gantian dengan beliau sayanya gitu ya, begitu kami.
Nah, tapi kalau saya naik ke komal orang-orang yang saya tidak terlalu akrab itu, saya nggak mau mereka itu kayak terganggu nanti. Mereka juga punya metode sendiri, punya penonton sendiri gitu loh. Tiba-tiba naik saya, orang lu lagi, orang bosan. Di komal kata Bible Siripa, di komal Nandar Siripa, di komal Bang Roding Siripa, nanti di tempat Yusuf PI juga Siripa aja terus. Yang lain kan juga ada nama besarnya gitu loh. Yang lain juga hebat-hebat toh gitu. Nah, aku tuh pengen ada di tempat yang memang aku dibutuhkan. Nanda tuh telepon, Dori Pak, naik sini katanya, Uni naik ke sini katanya. Kata Bible, Uni kita live katanya. Bang Loding, Uni nanti kalau mau naik aja. Kayak gitu-gitu baru saya mau naik. Tapi kalau ada komal, buka komal, mereka penontonnya rame, otenya banyak, saya naik ke sana tuh namanya saya pansos sama mereka. Ya sama aja. Komalnya Bang Zuma juga ngapain saya kesana mau pansos, nanti dikira pansos saya kesana nanti. Kalau Bang Zuma ini kan kalau buka komal penontonnya banyak. Lah kalau saya nebeng tanpa diundang sama Bang Zuma, artinya saya pengen nempel, pengen pansos tuh. Saya nggak mau saya. Ya saya punya ciri khas sendiri, saya punya prinsip sendiri, saya punya metode sendiri. Wah, Uni kan penontonnya sedikit karena otenya nggak berani naik. Ya nggak apa-apa, biarin, ngapain. Yang paling penting kan saya mengeluarkan semua statement saya gitu loh. Begitu ya. Jadi teman-teman tuh harus berpikir sampai ke sana. Kenapa Unilever nggak pernah naik ke City, ke sini? Ya ngapain kalau orangnya lebih jago daripada saya, ngapain? Masa saya mau naik ke tempat orang yang orangnya udah jago di situ? Mending di room sendiri, kalau nggak yang di room yang diundang orang. Saya tuh lebih senang tuh kayak di Romochi tuh. Romochi tuh penontonnya kadang cuma 10, 12, tapi dia ngundang saya ada hotelnya dan saya mau ke situ. Paham ya teman-teman ya? Tapi nggak berseberangan dengan Bang Zuma. Apa yang mau diseberangin sama Bang Zuma? Akrab aja enggak? Apa yang mau diseberangin? Kita kalau berseberangan itu kita akrab, kita saling memahami, kita saling pernah ngobrol. Kita aja nggak pernah ngobrol, apa yang mau diseberangin coba? Apanya yang mau diseberangin? Contoh, apa pendapat dia yang tidak sepaham dengan saya dan saya yang tidak sepaham dengan dia, tunjukin. Kalian tuh tahu nggak sih, dia single, saya single, nanti fitnah lagi, dikira lagi Siripa ngejar-ngejar Juma katanya, nanti malu saya. Kan banyak yang fitnah-fitnah begitu. Siripa ini ngapain deket-deket sama Bang Zuma, gatal ini katanya. Nanti aku yang dibilang gatal. Kalian tuh serba salah loh jadi perempuan itu. Perempuan itu harus kuat. Seperti saya ini harus kuat sendiri. Kalau yang menemani saya adalah orang terdekat saya, wajar, karena mereka pengen membatasi saya supaya saya nggak kebablasan. Ngapain saya deket-deket sama apologet yang udah namanya besar, mau pansos saya nggak mau. Ngapain? Itu namanya, itu sengaja. Kalau kita datang ke komal yang udah rame penontonnya tapi kita tidak diundang, itu sebetulnya kita pengen terkenal, ikut orang itu pengen pansos. Jangan ya Dek, jangan Dek. Nih saya ngasih tahu nih buat kalian yang mau jadi apologet nih. Kalau bisa jadi apologet itu berkaryalah sendiri. Kalau memang mau naik ke komal orang, kalau nggak dinaikin orang jangan lagi minta naik. Berarti orang nggak mau naikin kita. Naiklah ke komal orang yang betul-betul menghargai kita. Begitu nih saran buat teman-teman apologet nih, biar kalian itu tidak, mentalnya tidak down gitu loh. Nanti kalian itu sudah misalkannya naik di komal orang lain, hargai yang punya komal dengan hargai orang yang sudah lama di komal itu. Jangan kalian aja yang bicara, baru muncul di komal orang kalian aja yang bicara, muak orang. Kecuali memang kayak kalau saya memang disuruh, misalnya kayak Mochi itu ada orang yang udah jadi apologet di situ, di si Mochi bilang, saya buat komal ini untuk Uni kali ini, silakan Uni ambil semua. Itu baru kita diizinin sama yang punya room. Tapi kalian naik ke komal orang, kalian pula yang menguasai komal orang, nggak pantas begitu, nggak boleh ya. Ingat ya, ini buat calon apologet. Kalau orang nggak mau naikin kalian, jangan naik. Itu namanya kalian nggak punya harga diri. Kita Islam itu punya harga diri. Romi Pagala ini Islam, ngapain kesini ya Romi Pagala ya? Tadi Islam katanya Romi ini ya. Islam nggak Dek? Islam. Ngapain kesini Dek? Boleh bertanya nggak Kak? Pertanyaan apa? Tentang apa? Tentang gimana ya? Kakak kan udah paham tentang agama. Tentang apa gitu loh Dek? Jangan mengukur saya. Kamunya mau bertanya tentang apa? Kamu aja pedulikan diri kamu. Kamu mau tanya tentang apa?
Saya itu orangnya tegas ya, nggak suka mencela-mencele. Makanya sebelum naik pikirkan dulu kira-kira mau ngomong apa ya sama Uni ya. Oh iya, mau ngomong ini. Uni, saya mau tanya, kira-kira boleh nggak disunat? Saya belum sunat. Saya jawab aja itu. Tapi kalau seandainya nggak ngerti, nggak tahu, jangan naik. Serius kawan-kawan, nggak usah naik. Saya orangnya tegas. Saya tuh lagi nggak beramah-tamah untuk nungguin orang ngobrol-ngobrol santai, itu lagi enggak. Loh, kok emosi? Orang lagi nanya kok dibilang emosi, aneh. Kok emosi kayak gitu? Saya bertanya, jangan pedulikan tentang saya. Kamunya aja maunya kesini ngapain? Kan lagi nanya mau ngapain? Kok emosi? Kalian memang kalau ada orang masuk rumah kalian nggak nanya orang ngapain gitu. Kalian masuklah bang gitu. Jadi kalau kita tanya mau ngapain bang, jangan emosi lah kau, katanya. Kok emosi orang nanya, kok emosi? Kita bertanya itu supaya kita tahu buat apa kalian naik ke sini. Ada nggak kira-kira? Kalau naik ke sini cuman Uni nomor rekeningnya berapa, nggak usah DM aja. Kalau kalian mau tahu nomor rekening saya, DM. Uni mau nggak jadi istri saya, DM. Saya langsung saya kasih ke orang tua saya. Simple kok hidup. Hidup itu jangan dibikin ribet lah. Yang nggak lucu jangan diketawain. Ya, kalau dia nggak lucu jangan ketawa. Kalau lucu ketawain lah. Gitu. Ya, gitu kawan-kawan ya, paham ya? Aku nggak jadi umroh Bang Randy, aku nggak terima umroh itu soalnya aku ada urusan banget itu ya. Aku udah cek jadwal, ternyata nggak bisa karena nanti aku dipanggil ke kampus segala macam, jadinya aku nggak. Lagi pula nanti aku ada jadwal umroh sendiri teman-teman ya. Sudah ada kuota dari saudara kita yang di Malaysia, ya maksudnya yang ada di tempat aku sekarang nih ya. Kasih gitu loh, jadi aku nggak bisa ikut-ikut umroh. Dan aku, oh ya teman-teman, tidak ada apa namanya, aku tidak ada program umroh dengan siapapun dulu. Yang kemarin sama Mas Bagus itu tuh mendadak ya. Mas Bagusnya bikin program umroh bersama saya, tapi saya belum membenarkan sih. Maksudnya saya pikir iya juga sih ya, tapi saya pikir nggak bisa gitu loh. Saya belum tahu schedule-nya kemarin. Saya kan minta waktu sama Mas Bagus jawab tuh. Nah kemarin baru saya jawab, Mas Bagus saya tidak bisa, ternyata bulan Agustus saya sibuk. Bulan 10 gimana Uni? Ternyata bulan 10 juga sibuk gitu loh. Karena kan saya mau lanjut S2. Begitu teman-teman ya. Jadi nggak ada cerita lagi saya umroh-umrohan teman-teman ya. Kalaupun umroh kayaknya saya nggak bilang-bilang sama kalian deh. Saya mau diam-diam aja. Teman-teman, saya mau umroh tuh nggak mau, saya kayaknya umroh nggak mau diembel-embeli pakai apapun deh. Saya mau umroh itu pure aja, tiba-tiba saya udah umroh aja, udah pulang aja gitu. Maunya begitu teman-teman, karena kalau saya gembar-gembar umroh bukan apa-apa, nanti ke-trigger buat foto-foto, ujung-ujungnya nggak murni lagi ibadah. Dan kalau bisa sih umrohnya sama Ayang Beb kalau ada. Iya pengennya sama Ayang Beb si Kang Chan umrohnya, cuman belum ada juga yang ngajak gitu. Kalau diajak laki orang saya nggak berani teman-teman, kejar bininya nanti. Ya gitu. Jadi kemarin itu memang ada tawaran dari Mas Bagus, cuman saya nggak usah lah ya, nggak usah gitu. Saya nggak berani teman-teman. Aku umroh dapat dari TikTok Uni dari Masya Bang Randy. Kok bisa Bang Randy? Ayo bang, bareng bang, kita bang live bang biar banyak duit adek. Masa Bang Randy gimana caranya live streaming bisa dapat umroh bang? Maulah adek bang, tunjukin caranya bang. Iya udah ketiga ini mulai. Enak kali Bang Randy, ajak adek lah bang. Ajak live maksudnya. Bang Randy ajak lah live kalau ada. Bang Randy kalau live streaming menghasilkan uang, ajak lah bang. Mau ini, mau keripik balik. Gak kerja tapi banyak duit, bagi bang adek. Mas bro makasih banyak.
Nggak ada oten naik ngemil aku, mulutku nggak bisa diam. Aku pula dibilang genit sama Bang Jos ini. Serba salah lah aku. Keras aku dibilang kasar, keras. Agak santun aku dibilang genit, serba salah dek ya. Udah punya oten. Itulah. Bang Reni enak kali pulang pergi umroh kerjaannya. Makasih Bang Yadi. Udah cari domba kita yuk. Yuk aku cari domba dulu ya. Cari domba dulu kita. Ada kesaksian Murtadin dari Makassar itu. Dia bilang dia melihat Yesus berdarah-darah terus pakai kolor katanya. Kata aku typing di bawah kan, kakak nampak laki-laki berdarah pakai kolor, mandiin lah, kasih sarung, aku bilang gitu. Iya itu loh yang cewek yang Makassar yang Murtadin itu. Saya didatangi sama laki-laki berdarah-darah badannya, tangannya bolong katanya, pakai kolor katanya. Kalau aku kumandiin itu loh, aku kasih gamis bang. Abang ngapain? Gue gituin. Main apa tadi kok pak berdarah-darah bang? Iya serius, ku bawa ke rumah sakit, jahit dulu ya bang ya, tangan abang nih luka kataku. Ih tapi abang masih pakai kolor nih, ku sarungin. Iya. Betul serius aku ya. Kenapa Oten gak berani naik tempat aku? Ngomong sedikit aja udah ketahuan belangnya kan? Udah. Naiklah kok ke sini. Naik ke sini. Kapir naik ke sini kapir. Sutat naik ke sini sutat. Naik kau. Buka kamera kau. Udahlah ya kita ya istirahat ya. Oke, assalamualaikum. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan
Yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.